Hai semua, balik lagi ke kita di kelompok 3 penyelesaian soal dengan metode Simplex. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Oke, mulai yang pertama ada rekan saya Nimade Clara Santi, yang kedua ada Emma Amelia Rahmat, yang ketiga Kadek Suci Mawarini, yang keempat ada saya sendiri Niko Mangpuji Astuti, yang kelima ada Nimade Melinda Sri Margareta, dan terakhir Niwayan Sri Yulia Setiawati. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan soal pertama. Soal pertama yakni seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan lebih dari 42 juta jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 dan sebuah sepeda balap 600.000. Maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah penyelesaiannya dengan memisalkan sepeda gunung adalah X, sepeda balap adalah Y. Harga 1 unit sepeda gunung adalah 1.500.000 dan 1 unit sepeda balap adalah 2 juta. Fungsi kendalanya yakni 1.500.000 X ditambah 2 juta Y kurang dari atau sama dengan 42 juta. X plus Y kurang dari atau sama dengan 25, di mana X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi tujuan maksimum yakni Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Langkah pertama yakni ubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack, yakni 1.500.000 X ditambah 2 juta Y kurang dari atau sama dengan 42 juta menjadi 1.500.000 X ditambah 2 juta Y plus R sama dengan 42 juta. Kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 25 menjadi X plus Y plus S sama dengan 25. Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y menjadi min 500.000 X min 600.000 plus Z sama dengan 0. Selanjutnya langkah 3A yakni menentukan pivot kolom atau baris terakhir yang paling negatif. Dapat kita lihat di sini bahwa pada baris terakhir nilai yang paling negatif adalah minus 600.000. Jadi ini merupakan pivot kolomnya. Selanjutnya langkah ketiga B yaitu mencari rasio. Rasio adalah nilai hasil dibagi dengan X. Lalu 42 juta dibagi 1.500.000 yaitu 21. 25 dibagi dengan 1 yaitu 25. 0 dibagi minus 500.000 adalah 0. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom atau tabel bantu, di mana nilai-nilai yang terdapat pada tabel itu, yaitu nilai variabel X, Y, R, S, dan Z, itu kita dapatkan dari fungsi kendala dan fungsi tujuan yang kita buat tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi setelah kita menentukan pivot kolom, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan rasio. Jadi rasio ini kita dapatkan dari hasil dibagi dengan pivot kolom. Jadi langsung aja kita bagi 42 juta dibagi 2 juta hasilnya 21, 25 dibagi 1 hasilnya 25, 0 dibagi dengan min 600.000 hasilnya 0. Jadi setelah kita mendapatkan rasio, maka kita akan menentukan pivot baris. Jadi pivot baris ini adalah yang ini, yaitu rasio positif paling kecil atau terkecil, yaitu 21. Jadi pivot barisnya adalah yang ini. Setelah kita menentukan pivot baris, maka kita akan menentukan pivot elemen. Jadi pivot elemen ini adalah perpotongan antara pivot baris dengan pivot kolom. Jadi ini adalah pivot elemennya 2 juta.
Setelah kita menentukan pivot elemen, pivot baris, dan rasio, maka kita akan melakukan transformasi baris. Jadi di sini tujuannya untuk menjadikan pivot elemen menjadi satu. Jadi pivot elemennya tadi ini kita jadikan satu, yaitu dengan cara mengalikan dengan suatu konstanta bukan 0, yaitu kita kalikan dengan 1/2 juta. Jadi kita kalikan 2 juta dikali 1/2 juta hasilnya 1. Lalu kita juga kalikan ini 1.500.000 dikali 1/2 juta hasilnya 0,75. Lalu 1/2 juta dikali 1 hasilnya 1/2 juta. 0 tetap 0, 0 tetap 0. 42 juta dikali 1/2 juta hasilnya 21. Jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan transformasi baris, yaitu pivot kolom dijadikan 0 kecuali pivot elemen. Jadi tadi ini adalah pivot kolomnya dan ini adalah pivot elemennya, maka yang dijadikan 0 adalah 1 dan min 600.000. Untuk 1, rumus yang dipakai adalah R2 plus min 1 dikali R1. Untuk min 600.000 atau R3, dipakai rumus R3 plus 600.000 dikali R1. Jadi langsung aja kita hitung. Jadi min 1 dikali 1 dapat min 1, ditambah R2-nya 1 dapat 0. Lalu rumus ini juga diaplikasikan pada sisanya itu baris yang sama. Lalu R3-nya kita langsung hitung aja, R3 plus 600.000 kali R1. Jadi R1-nya ada 1, dikali 600.000 dapat 600.000, ditambah min 600.000 hasilnya 0. Rumus ini juga dipakai pada baris yang sama, diaplikasikan pada baris yang sama, sehingga hasilnya akan mendapatkan hasil seperti pada kolom ini. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita akan cek nilai variabel baris terakhir. Jika hasilnya positif semua, maka sudah optimal. Jika masih ada nilai negatif, maka ulangi lagi langkah ketiga dan keempat. Jadi kita lihat untuk baris terakhirnya, ternyata masih ada nilai negatif, maka kita akan mengulangi langkah ketiga dan keempat. Baik, karena pada baris terakhir masih terdapat nilai yang negatif, jadi kita mengulangi langkah yang ketiga dan langkah yang keempat. Pertama, kita mencari pivot kolom. Pivot kolom adalah kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Dapat kita lihat di sini bahwa min 50.000 adalah yang paling negatif. Jadi ini merupakan pivot kolom. Selanjutnya kita mencari rasio. Rasio adalah hasil dibagi dengan pivot kolom. Lalu 21 dibagi 0,75 yaitu 28. 4 dibagi 0,25 yaitu 16. Dan 12.600 dibagi minus 50.000 adalah minus 252. Selanjutnya kita mencari pivot baris. Pivot baris adalah baris dengan rasio positif terkecil. Dapat kita lihat di sini, nilai positif yang paling terkecil adalah 16. Jadi pivot baris terdapat pada baris kedua. Selanjutnya kita mencari pivot elemen, yaitu perpotongan antara pivot kolom dan pivot baris, yaitu 0,25. Baik, selanjutnya kita melakukan transformasi baris. Yang pertama, kita mengubah pivot elemen dijadikan 1, yaitu 0,25 kita jadikan 1 dengan cara R2 transformasi 1 dibagi 0,25 dikali R2. Baik, langsung saja. 1 per 0,25 dikali 0,25 hasilnya adalah 1. Selanjutnya, 1 dibagi 0,25 dikali 0 hasilnya adalah 0. Lalu, 1 per 0,25 dikali minus 1 per 2 juta adalah minus 0,000002. Selanjutnya, 1 per 0,25 dikali 1 hasilnya adalah 4. Lalu 1 dibagi 0,25 dikali 0 hasilnya adalah 0. Yang terakhir, 1 per 0,25 dikali 4 hasilnya adalah 16. Selanjutnya kita melakukan transformasi baris. Kita mengubah
pivot kolom dijadikan satu selain pivot elemen. Kita mengubah 0,75 dan minus 50.000 menjadi 0 dengan cara R1 transformasi R1 ditambah minus 0,75 dikali R2, dan untuk baris yang terakhir R3 transformasi R3 ditambah 50.000 dikali R2. Langsung saja kita mencari hasilnya. Yang pertama, minus 0,75 dikali 1 ditambah 0,75 hasilnya adalah 1. Lalu minus 0,75 dikali 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Minus 0,75 dikali min 0,000002 ditambah 1 per 2 juta hasilnya adalah 0,000002. Lalu minus 0,75 dikali 4 ditambah 0 adalah min 3. Minus 0,75 dikali 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir minus 0,75 dikali 16 ditambah 21 hasilnya adalah 9. Untuk pivot kolom pada baris terakhir, yaitu dengan R3 transformasi R3 ditambah 50.000 dikali R2. Langsung saja, 50.000 ditambah 1 ditambah minus 50.000 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, 50.000 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 50.000 dikali minus 0,000002 ditambah 0,3 hasilnya adalah 0,4. 50.000 ditambah 50.000 dikali 4 ditambah 0 hasilnya adalah 20.000. Selanjutnya 50.000 dikali 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir 50.000 dikali 16 ditambah 12.600 hasilnya adalah 13.400. Jadi di sini kita sudah mengubah pivot kolom menjadi 0 dan pivot elemen menjadi 1. Kelima yaitu mengecek baris terakhir. Apakah hasilnya sudah positif, maka hasilnya sudah optimal. Jika hasil akhirnya masih negatif, maka ulangi langkah-langkah 3 dan 4. Hasil di atas sudah menunjukkan positif, K sudah dinyatakan optimal. Nah, di sini sudah mendapatkan hasil dari sepeda balap yaitu 9. Sedangkan hasil dari sepeda gunung yaitu 16 dan keuntungannya mendapat sebanyak 13.400. Nah, berikutnya adalah contoh soal yang kedua. Arya Konveksi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang busana. Perusahaan ini memproduksi 2 produk, yaitu spray dan sarung bantal. Keuntungan yang diperoleh dari menjual 1 spray adalah $5 dan 1 sarung bantal adalah $2. Untuk membuat 1 spray dibutuhkan 3 meter kain dan 2 gulung benang, sedangkan untuk membuat 1 sarung bantal dibutuhkan 1 meter kain dan 2 gulung benang. Jika perusahaan tersebut hanya menyediakan 450 meter kain dan 250 gulung benang, berapakah keuntungan maksimum yang didapatkan oleh perusahaan tersebut? Penyelesaiannya, misalkan spray adalah X dan sarung bantal adalah Y. Di sini terdapat tabel. Tabel ini menjelaskan bahwa untuk membuat 1 spray membutuhkan 3 meter kain dan 2 gulung benang. Sedangkan untuk membuat 1 sarung bantal membutuhkan 1 meter kain dan 2 gulung benang. Sedangkan perusahaan hanya menyediakan 450 meter kain dan 250 gulung benang. Maka fungsi kendala yang diperoleh adalah untuk fungsi kain adalah 3X ditambah Y kurang dari 450. Untuk fungsi benang adalah 2X ditambah 2Y kurang dari 250. X dan Y lebih dari 0. Untuk fungsi tujuan maksimum adalah Z sama dengan 5X ditambah 2Y. Nah, langkah pertamanya adalah
Mengubah pertidaksamaan dari fungsi-fungsi berikut menjadi persamaan dengan menambahkan variabel bantu. Nah, untuk fungsi kain, yaitu 3x ditambah y kurang dari 450, diubah menjadi 3x ditambah y ditambah variabel bantu r sama dengan 450. Untuk fungsi benang, diubah menjadi 2x ditambah 2y ditambah s sama dengan 250. S merupakan variabel bantu. Dan untuk fungsi tujuan maksimum, 5x ditambah 2y kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 5x dikurang 2y ditambah z sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua adalah membuat tabel. Nah, tabel ini berisi persamaan yang sudah diubah dan ditambahkan variabel bantu, di mana tabel ini berisikan kolom dan baris. Kolom ini terdiri dari x, y, r, s yaitu variabel bantu yang sudah ditambahkan, z hasil dan juga rasio, di mana nilai x adalah 3, 2, dan min 5. Untuk nilai-nilai y adalah 1, 2, dan min 2, dan seterusnya hingga hasil. Untuk baris pertama ada 450, baris kedua yaitu 250, dan baris terakhir atau baris ketiga adalah 0. Nah, selanjutnya adalah menentukan pivot kolom. Pivot kolom ini dapat dilihat dari baris terakhir paling negatif. Nah, di sini baris terakhir paling negatif adalah min 5. Maka elemen-elemen pivot kolom adalah 3, 2, dan min 5. Nah, selanjutnya setelah menemukan pivot kolom, kita menghitung kolom hasil dibagi dengan elemen pivot kolom dan ditaruh di kolom rasio. 450 dari kolom hasil dibagi dengan 3 dari kolom pivot kolom baris pertama. Selanjutnya 250 dibagi 2 adalah 125, dan 0 dibagi min 5 adalah 0. Baik, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Langkah ketiga C itu menentukan pivot baris. Pivot baris adalah baris dengan rasio positif terkecil. Dapat dilihat di tabel bahwa baris kedua memiliki rasio positif terkecil, sehingga baris kedua merupakan pivot baris. Langkah selanjutnya yaitu langkah 3D, yaitu menentukan pivot elemen. Pivot elemen adalah perpotongan antara pivot kolom dengan pivot baris, sehingga didapatkan bahwa 2 adalah pivot elemen. Langkah selanjutnya yaitu transformasi baris, menjadikan pivot elemen menjadi 1, sehingga menggunakan rumus setengah kali R2, karena setengah kali 2 hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, setiap nilai pada baris ini akan dikalikan dengan rumus ini, sehingga kita uji coba yaitu 2 kali setengah hasilnya 1, 0 kali setengah hasilnya 0, 1 kali setengah hasilnya setengah, 0 kali setengah hasilnya 0, 250 dikali setengah hasilnya 125. Langkah selanjutnya yaitu transformasi baris. Pivot kolom dijadikan 0 kecuali pivot elemen. Pada tabel, angka 3 akan dijadikan 0, maka rumus yang digunakan adalah R1 ditambah min 3 dikali R2. Dan untuk mengubah kolom ini, angka min 5 ini, maka kami menggunakan rumus R3 ditambah 5 dikali R2, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Min 3 dikali 1 hasilnya min 3 ditambah 3 hasilnya 0.
Nah, selanjutnya begitupun langkah ini seperti tadi, yaitu min 3 dikali 1 ditambah 1 hasilnya min 2. Nah, selanjutnya sama min 3 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 1 hasilnya 1. Nah, selanjutnya yaitu min 3 dikali setengah hasilnya min 3/2 ditambah 0 hasilnya min 3/2. Selanjutnya yaitu min 3 kali 0 ditambah dengan 0 maka hasilnya juga 0. Selanjutnya min 3 dikali 125 ditambah dengan 450 hasilnya 75. Selanjutnya yaitu R3 ditambah 5 kali R2 itu min 5 ditambah 5 dikali 1 hasilnya 0. Selanjutnya 5 dikali 1 ditambah min 2 hasilnya 3. Selanjutnya seperti ini juga 5 dikali 0 ditambah 0 hasilnya juga 0, yaitu 5 dikali setengah hasilnya 5/2 ditambah 0 hasilnya 5/2. Selanjutnya itu 5 dikali 1 ditambah 0 hasilnya 1. Terus 5 dikali 125 ditambah 0 hasilnya 625. Langkah selanjutnya itu mengecek nilai variabel. Jika hasilnya semua positif maka sudah optimal dan dapat dicek bahwa semua nilai variabel yang berada pada baris terakhir sudah positif. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya spray yang harus diproduksi adalah 125 dan banyaknya sarung bantal tidak ada. Untuk keuntungan maksimum yang didapat adalah 625 US dollar dan sisa benang sebanyak 75. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.